mewujudkan mimpi. Bandung hari ini hujan dari siang, bener nggak? Ya, Kenapa? Kok kamu sedih sih? Bandung hujan? Kenapa banyak kenangan ya di mana-mana? kalau mah kalau udah nanya kayak gitu teh saya mah udah stuck otak saya Gak, maksud mah. aku tuh bukan kenangan, genangan. Nah gitu. Kamu mah. Enggak, tadi saya lihat kamu benerin rambut terus gitu. Karena aku rambut baru, Oh. ya para Ya warga. percuma. Ya percuma nggak benerin rambut. Tapi- Yang berantakan kan otak. Yang harus dibenerin tuh jalan. Oh iya. Iya kan, berlubang. Ya mungkin karena efek hujan kali ya, Nah, wargi gitu. ya nggak sih? Kadang-kadang kan kalau misalnya baru hujan tuh baru tahu, oh ini jalannya rusak Betul. gitu, jalannya bolong dan lain sebagainya gitu. Sampai saya tadi kecipratan, Ci. Kecipratan apa? Ya, Durian air itu. lah. Oh, Ya, kamu. oh gitu. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa tuh baik-baik aja kayaknya. Nggak langsung Kenapa? ganti baju. Yang ganti baju lah. Oh, ganti baju. Iya. Soalnya tadi kecipratan ya. Kenapa kamu lihat-lihat ke bawah? Sepatu baru nih ngomong-ngomong. Coba kamera zoom. Boleh di zoom. Boleh di zoom ini kameranya. Ya, malu ini mah. Ini sepatu Bang Koko baru, lihat tuh. Enggak. Masih bersih gini, lihat, wargi lihat tuh. Bersih Bersih gini. apaan? Kenalan dulu tuh, kenalan dulu. Kau mah. Oh, sepatu beduk. Perasaan yang minggu lalu juga sepatu beduk banyak banget sepatunya. Gini Ci, yang kemarin tuh saya sepatunya langsung buang. Hah, kenapa? Udah. Kenca kabeh. Salah meuli atuh. Meuli nanti toko sepatu segala kenca kamari teh. Oh, jadi semuanya sebelah kiri. Oh, gitu. Ari pek teh mun hayang sepatu beula katuhu. Cek toko sebelah. Jadi beda-beda gitu ya, kanan sama kiri gitu ya, tokonya beda. Ya, tapi Ci, tadi mas saya pas hujan tadi kesasar tahu Kenapa kesasar? mau ke Cibaduyut. Tahu-taunya ada di Ciberem. Kenapa bisa gitu, Mas? Kok bisa gitu, Bang? Kan biasanya kalau ke Cibaduyut belokannya ada tanda di situ. Oh, Patung sepatu. Iya. Patung sepatu. Patung sepatu. nah sepatunya kemana? Dibawa kamu kali, Mang? Iya makanya saya teh kok nggak ada patung sepatu sampai mana ini kata saya teh gitu. Lagi di semir. Iya. Lagi di semir. Oh pantesan. Perasaan udah 2 tahun Braga baru nggak ya dia yang nggak ada tugas sepatu ya? Kan saya mah jarang kesininya. Saya mah jarang lewat jalan itu. Biasanya jalan lewat mana? ke jalan yang alternatif komplek ke komplek. Oh, ke suatu komplek itu. Oh, jajan dulu ya kamu ya? Iya biasa kan di situ banyak yang jualan UMKM. Oh, iya. Usaha mimin kumaha mimin. Ya kan udah dagang aja mimin. Lain, usaha maneh, kumaha maneh. Ya, sama dulu para wargi. Selamat sore para wargi, kita ketemu lagi di Braga. Bincang warga. Ini kira-kira para wargi masih ada yang salah nggak ya nonton Braganya di jam 5? Iya. Jam 5. Iya kemarin tetangga saya juga bilang gitu. Apa? Pak RT, ke Pak RT kan sekarang. Pak RT. Oh iya. Coba Pak RT mana? Sebutin dulu kali lupa. RT 03, RT RW 03, RW 12, 12, Kelurahan, Cisaranten Kidul. Kecamatan. Ya gede bage Oh lah. iya. Terus gimana katanya Pak RT? Pak RT kenapa siarannya berangkat Iya. siang gitu ya? Betul, kenapa jam 5 pas di setel, cina di setel biasa gitunya, di setel. Ya, kok nggak ada Pak RT katanya. Ada juga lagi ceramah, cina gitu. Lagi ceramah. Iya. Oh, program lain. Oh, program lain itu ya. Oh, itu lah. Ngomong-ngomong produser kita hari ini ganteng banget ya? Iya dong. Iya dong. Kacamatanya baru. Kacamata bedug. Kacamata beduk ya. Sepatunya juga baru sih. Sepatu Iya. siapa? Sepatu Pak Produser. Oh, sepatu produser baru? Iya. Oh, aku tahu dia belinya di mana? Di mana? Cibaduyut. Oh, iya, betul. Pastinya. Nah, kebetulan Ci, Kenapa? kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih. Kamu doang? Oh kamu, oh dia doang yang ngobrol. Aku nggak diajak. Jadi aja kan Yaudah. kamu udah dikasih selebaran ini. Kamu mau ngobrolin apa sekarang Mang Koko? Ya, tentang ini ada nih judulnya. Apa? Kuatkan eksistensi Cibaduyut. Heeh. Iya,
melalui pasti ada. Melalui apa? Revitalisasi Dan kreasi. oke, tema kita sore hari ini ya para wargi, seperti yang tadi udah disampaikan sama Mang Koko, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Cibaduyut pastinya ya, bagaimana menguatkan eksistensi Cibaduyut melalui revitalisasi dan kreasi. Dimana kalau misalnya para wargi lihat nih sekarang kan teknologi udah maju gitu kan ya, terus udah gitu barang-barang lokal, brand-brand lokal ini semakin banyak. Nah gimana caranya nih supaya barang-barang produksi Cibaduyut ini pasti tetap eksis gitu ya, dan kita akan berbincang-bincang termasuk tadi sama Mang Koko udah dicolek di awal. Apa kabar tuh dengan tugu sepatu yang legendaris itu? Nah itu saya Ya mau kan? nanyain. Itu ikon legendaris Mau banget. Kita dijadiin langsung aja. apa gitu? Iya bener. Apa tanda itu teh gitu? Ya. Dan kemana mungkin dari beberapa wargi juga mungkin ada yang bertanya-tanya kemana ya? Oh iya bener juga ya, tugu sepatu yang di Cibaduyut itu kemana? Nah, Karena sebagai itu. tanda kita udah memasuki kawasan Cibaduyut. Jangan sampai nanti kayak Mang Koko ya, ternyata bablas ya, nyasar Nah, gitu ya. itu. Baru udah 2 tahun siaran baru ngeh ya, tugu sepatunya nggak ada ya. Langsung aja kalau gitu Mang Koko kita panggil siapa narasumber kita sore hari ini? Ini yang pertama ada Muhammad Yudi Mulyana. Beliau adalah Camat Bojong Loak Kidul. Pak Yudi, apa kabar? Dan yang kedua ini, beliau sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bojong Loak Kidul, Bapak Hendra Ruhiat. Tuh kan, sudah ada Pak Yudi, Bapak Hendra. Betul sekali ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol para wargi seputar kuatkan eksistensi Cibaduyut melalui revitalisasi dan kreasi, dan tentu aja ngobrol-ngobrolnya di mana? Beragam Bincang Warga. Ragam Bincang Warga, Ragam Bincang Warga. Ragam Bincang Warga, Ragam Bincang Warga. Kita balik lagi di Beragam Bincang Warga. Sudah ada Pak Yudi, sudah ada Pak Hendra ya, para wargi buat kamu yang baru saja bergabung, kita akan ngobrol-ngobrol seputar eksistensi Cibaduyut melalui revitalisasi dan kreasi ya. Pak Camat tadi kan seperti yang kita sudah bahas di awal gitu ya, ketika ngomongin Cibaduyut pasti sangat-sangat ikonik banget soal tubuh Kawasan sepatunya. kreatif itu. Benar, Iya. kawasan kreatif juga. Nah sebelum kita ngomongin soal visi misi dan lain sebagainya, soal penguatan eksistensi Cibaduyut ini, pengen tahu dulu dong, mungkin para wargi juga masih ada yang bertanya-tanya, kemana sepatunya? Hilang ya sepatunya. Iya, betul Camat. Gimana sih Pak, kemana sekarang sepatunya? Jadi coba saya jelaskan dari awal, memang Ya. sejak ada pembangunan flyover Kopo, Ya, betul. mungkin di sekitar tahun 2021-2022 lah ya. Ya. Betul. Kalau kita lihat di Google Map, maaf, itu 2019 masih ada. Nah setelah itu memang terlihat gambar sepatu, patung sepatu dengan proyek flyover itu masih berdampingan. Iya. Ya. Terakhir tahun 2021 udah nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau disebutkan sepatunya hilang begitu ya oleh warga, sebenarnya ada disimpan di gudang di Kelurahan Cibaduyut. ada ya? Ada. Jadi nggak hilang sebenarnya Nggak, disimpan ya? sebenarnya ada disimpan. Kebetulan landasan tugunya yang kebetulan tidak berbarengan dengan pembangunan flyover itu, Ya. jadi tidak ada anggarannya. Jadi begitulah ceritanya kalau disebut tidak disebut hilang begitu. Sasab kak gede bage. Nah, Kak itu Cibaduyut. jadi ngegede bage. Nah, kenapa nih? Ada beberapa pertanyaan nih dari masyarakat teh. Kenapa sih nggak dibangun lagi misalnya Oh, gitu iya. kan?
Iya betul, sebetulnya kebetulan saya baru bekerja awal tahun ini. Oh gitu? Iya. Bapak itu, oh iya iya iya. Jadi kebetulan mengetahui bahwa warga juga menyampaikan aspirasi saat musrenbang. Mohon, mohon. Sepatunya ingin ada tampil lagi lah Tugu Sepatu katanya. Ya kita menyerap aspirasi tersebut, kemudian juga melaporkan dulu pada pimpinan bahwa harapan ini ya tentu harus direalisasikan. Kalau warga tentu ingin sesegera mungkin begitu ya. Tetapi karena kita juga ada tahapan untuk lokasi sebelum ke perencanaan, karena ternyata lahan tersebut sekarang yang kita proyeksikan untuk dibangun tugu yang dulunya ada di Pulau Jalan, dibelokan ya dari arah Muhammad Toha belok kiri ke Cibaduyut. Sekarang juga kelihatannya tidak mungkin di situ, termasuk sempat di seberang yang belok kiri dari Cibaduyut ke Kopo. Itu kemarin sempat dibangun tapi juga tidak optimal menurut warga, sehingga kita melihat ada potensi di Persil yang sekarang ini mungkin dibelokan ke Jalan Kopo itu ada Persil, ternyata tanah itu milik Provinsi Jawa Barat. Oh, biasa ditamut gitu? Biasa. Oh, tak ini ya. Jadi inilah proses yang sedang kami nikmati sebenarnya untuk mencoba menyusun perencanaan. Memang bentuk outputnya nanti DED, Detail Engineering Design. Tetapi ada dua hal yang perlu kami penuhi. Yang pertama, lahannya sendiri harus diberikan izin oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, kesepakatan warga tentang desain tugunya. Begitu Pak. Jadi ada dua hal yang diperlukan agar dinas terkait bisa membuat perencanaan dan RAB-nya. Untuk DED kemungkinan atas arahan Pak Wali Kota juga sama Pak. Jadi aspirasinya juga sampai ke Pak Wali Kota. Kata Pak Wali Kota ya ingin direalisasi segera tahun ini. Tahun ini loh Pak ya. Harapannya itu, tapi ini informasi awal dulu karena proses mengawalinya itu juga sedang berjalan. Ya mudah-mudahan lahannya ini juga segera memperoleh izin dari provinsi, kemudian kita serahkan juga kesepakatan dari hasil musrenbang. Kita minta kesepakatan warga untuk desain tugunya. Kemungkinan mungkin tugunya yang lama, karena romantikanya masih ada. Nah itu. Jadi balik lagi supados teu sasab. Gitu. Sehingga betul Pak, kejadian sih seperti itu, banyak warga yang mempertanyakan, sehingga kita berharap nanti rekan di dinas tenang membuat perencanaannya, sehingga nanti diusulkan dalam perencanaan apakah di perubahan mungkin yang ideal di bulan Oktober November mungkin. Seperti itu pelaksanaan. Berarti kita nanti tinggal lihat ya. Realisasinya. Mudah-mudahan harapannya adalah tahun ini selesai ya. Insya Tapi Allah. menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, artinya kan akan ada revitalisasi, kemudian juga bukan hanya sekedar akan ada lagi tugunya berarti. Apakah nanti kedepannya mungkin akan ada tamannya misalnya, jadinya taman tugu atau kayak gimana mungkin dengan melibatkan UMKM pastinya. Betul, mungkin untuk istilah begitu ya, tugu dengan taman tugu jadi agak berbeda, ini bahasa teknokratik sebenarnya. Jadi kalau tugu itu tugasnya nanti ada Dinas Cipta Bintar, tata ruang, karena dia terkait soal bangunan negara. Nah kalau taman tugu nanti dinas yang melaksanakannya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, jadi taman karena leading sektornya membangun taman. Kelihatannya memang akan ke DPKP untuk merealisasikannya. Nah kebetulan kalau untuk bentuk tamannya, walaupun sekarang ini baru desain awal, DED-nya kan belum dibuat. Kemungkinan besar tamannya mungkin akan dirancang. Tapi sebelum DED itu nanti ditetapkan sebagai output kinerjanya dinas, tentu akan disosialisasikan, ditanyain dulu ke warga. Ini tugunya begini, desainnya sesuai kesepakatan, oke, begitu. Kemudian tamannya begini Pak, mungkin ada pengen ada ornamen sedikit mungkin warga. Nah nanti diakomodir semuanya di dalam DED itu. Nanti dihitung lagi kebutuhannya. Jadilah DED yang nanti masuk ke perencanaan perubahan.
mudah-mudahan bisa segera begitu Pak, karena perubahan itu akan memperoleh pembahasan di bulan Juli Agustus, nggak jauh ke Oktobernya begitu, sehingga memerlukan kecepatan kita untuk menyiapkan dan menyusun perencanaan untuk masuk dalam penganggaran nantinya begitu Pak. Nah, itu masih perencanaan. Iya. Benar. Mun bisa mah juga tunggu pancoran teh geuning kalau teh kan aya playoff-nya. Kok jauh teh. Iya benar-benar. Pak berarti bisa kita bilang di memasuki kuartal kedua 2026 ini masih dalam proses perencanaan ya. berarti Betul, betul. Nah, apa kabar Pak Hendra dengan UMKM-nya? Ada rencana apa Ketemu dong lagi, Pak pastinya Hendra. dengan teman-teman UMKM Cibaduyut? Alhamdulillah sehat, Bang Koko. Teh kedua kalinya. Oh, tepang ya. Kebetulan kemarin juga ada liputan ya dari TVRI ke teman-teman UMKM yang berada di Kelurahan Kebonlega. Iya. Kebonlega RW 1 itu produknya chili oil teh. Oh, chili oil. Chili oil. Oh, mohon. Chili oil kemarin kebetulan sama Kang Iko ke sana ya. Iya. Kemarin juga mengucapkan terima kasih kepada TVRI khususnya Kang Iko sudah diliput katanya, mudah-mudahan bisa bisa lebih berkembang lagi. Iya, amin. Ya kalau untuk pengembangan apa gimana ya? Ya, ya. Pengembangan ya. Kalau untuk pengembangan mungkin UMKM itu memerlukan menciptakan sebuah lapangan kerja ya, Kang Ya, Koko betul. ya, menciptakan lapangan kerja, juga supaya bisa meningkatkan produk lokal. Iya, betul itu tujuan. Contohnya kalau kemarin untuk di Chili Oil minimal memakai bahan atau produk lokal lah. Ya. Kenapa kemarin ditanya sama Kang Iko tuh si Teh Isa itu kecapnya aja khusus teh. Kecapnya dari Sukabumi Kang. Kecapnya dari Kecap Sukabumi, khusus ya. Khusus Ya. gitu. Di Bandung mah tak aya. Aya, katanya. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin sampai ngirim ke Jerman katanya. Wis luar biasa Chili sampai oil ke itu, Jerman. Iya, gitu, iya. betul. Jadi di antaranya mendorong keberlanjutan untuk meningkatkan kerjasama dan salah satunya memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur juga yang iya. akan didorong sebeliau sama Pak Camat mungkin. Iya. Gitu. Teh. Oke, nah Pak tadi kan seperti Pak Yudi tadi sampaikan bahwa masih dalam proses perencanaan gitu. Artinya apakah dari sisi UMKM udah mulai diinformasi ini Pak untuk proses atau untuk perencanaan Taman Tugu ini sejauh ini? Sejauh ini bukan sudah diinformasikan lagi, sudah rame teh. Gitu, sudah rame. Sudah ramai ternyata. Dan tos genjeleng lah gitu, tos genjeleng. Dan mereka beliau-beliau dari UMKM khususnya ada pendamping ya UMKM Iya, juga iya. sangat-sangat mendukung. Karena memang Tugu Sepatu Cibaduyut itu yang dulu jadi ikon dan bilik jasa sampai ke Ciberem gitu nya. Identitas teh ya. Identitas gitu. Sudah untuk rekan-rekan di UMKM dan apa ya dari rekan-rekan UMKM juga menitipkan khususnya ke kecamatan, ke kelurahan supaya mengadakan peningkatan dalam hal SDM. Oke. Gitu teh Kang Koko. Oke, ada peningkatan dari sisi SDM berarti. Berarti apa nanti akan ada pendampingan kah dari pemerintah setempat atau seperti apa? Mungkin Pak Yudi boleh menambahkan. Ya tentu pendampingan sebenarnya sudah dari tahun kemarin, walaupun kelihatannya kalau momentum revitalisasi terutama nanti termasuk di dalamnya soal sosial ekonomi. Dari kemarin pendampingan UMKM dari Diskop ya, Diskop UKM Kota Bandung, bahkan untuk ke depan kawasan wisata kreatif oleh Disdagin, Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung juga sudah mulai. Nanti kita ingin coba gabungkan konsepnya Pak, revitalisasi. Ya. Itu baru aspek sosial ekonomi Pak. Ya, ya. Belum lagi dari nanti infrastruktur, mungkin apa kita bisa bayangkan kondisi Cibaduyut itu akan seperti apa sebetulnya. Ini kaitannya soal visi kawasan Cibaduyut seperti apa begitu nanti.
Jadi kalau pendampingan sudah dilaksanakan, termasuk sekarang ini juga kawasan Cibaduyut tidak terlepas dari warganya yang juga, mohon maaf nih, kena rentenir juga. Ada juga. Jadi selain pendampingan usaha, ya dari soal peningkatan kapasitas usaha untuk meningkatkan omset begitu, juga kemampuan mereka pelatihan juga begitu yang relevan begitu di kawasan Cibaduyut. Nah, ini juga memerlukan pengelolaan begitu. Dinas-dinas juga cukup responsif, mulai di sedikit-sedikit diingatkan bahwa tiap daerah punya istilahnya kalau jenis industri yang berbeda. Jadi kalau pelatihan untuk warga Cibaduyut contoh, mungkin ada nggak pelatihan mungkin membuat sepatu begitu kan, bukan pelatihan umum barista asal bukan nggak nyambung gitu ya. Ada semacam kekayaan lokal gitu yang memang harus dihidupkan. Kalau di kawasan lain mungkin Ciamplas kan beda lagi begitu. Nah seperti itu mungkin pendekatan untuk semacam jenis pelatihan yang dibutuhkan. Ini juga mulai digeing lah gitu ke dinas supaya jangan seragam banget gitu antar kecamatan itu. Kemudian dari Disdagin mungkin konsepnya akan lebih luas lagi. Kita akan coba nanti sama-sama dengan perencanaan di Kota Bandung termasuk semua dinas menggabungkan, mengkolaborasikan tentang revitalisasi khususnya mungkin terkait peningkatan ekonomi. Betul. Bukan hanya dari industrinya, termasuk kalau di dalamnya kan ada kuliner. Kemudian juga malah di kita ada kawasan ini wisata religinya nanti mesti masuk nih. Apakah dari bagian kesranya begitu untuk juga menata. Kalau dari kembali ke soal ekonominya ya tentu ini masih saya pikir kalau potensinya sudah ada, betul. Tinggal nanti didampingi lagi mungkin lebih lanjut. Seperti itu. Tapi Pomi dulu gitu ya, dulu lah ketika saya masih kuliah. Tahun berapa tuh kira-kira? Ya dulu kan dulu saya udah bilang. Oh iya. Kamu Sekitar tahun berapa? suka nanya tahun. Sekitar. Atau kata gua di nakrut ya gitu. Oh iya. Kirain Mang Koko botox ya. Dulu gitu kan, kalau Cibaduyut itu bener-bener tempat wisata belanja lah. Belanja. Karena memang produknya gitu kan, kalau Sabtu Minggu itu bener-bener macet. Kumaha ta ayeuna, Pak Hendra? Benar macet leres pisan Kang Opa ya Dulu aslina. Dulu mah Sabtu Minggu teh Sabtu Minggu. wisata sepatuna kuliner termasuk wisata religina Leres. yang seperti disampaikan Pak Camat tadi Pak Yudi, memang kawasan Cibaduyut ya, kawasan wisata itu memerlukan penataan kembali. Penataan kembali. Leres, Pak Hendra. Jadi anu didorong, anu digagas ayeuna ku Pak Camat di antawisna gitu, di antaranya penataan kawasan wisata kreatif. Mohon. Itu kan PR-na agengnya termasuk infrastruktur. Gitu. Terus kantong-kantong lahan parkir. Leres eta. Lahan parkir. Termasuk penanganan sampah dan banjir Kang Koko. Leres Gitu. etanya. Semakin semakin seueur jalmi gitunya. Anu di kampung ke kota nya. Nyanyi dulu. Ada lagunya kan? Gimana? Tadi gimana lagunya? Di kampung di kota. Iya. Oke lanjut. Jadi Lama dia mah ya. Jadi Bandung teh heureun ku tangtung. Iya. Eta. Tapi Pak Hendra tadi kan artinya kan semakin kompleks ya, semakin banyak orang, semakin banyak PR-nya buat PR. kawasan Cibaduyut. Pekerjaan rumah. Betul, semakin banyak pekerjaan rumahnya untuk kawasan Cibaduyut merevitalisasi. Terus tadi juga Pak Hendra sempat bilang ada chili oil gitu ya. Ini kan artinya apakah akan menjadi identitas baru dari kawasan Cibaduyut atau misalnya seperti apa? Untuk chili oil ya. Ya. Untuk chili oil bisa aja menjadi identitas baru untuk Cibaduyut ya. Caranya kita salah satunya membantu untuk membrandingkan chili oil itu.
terus memberikan pelatihan-pelatihan. Ya. Apakah pemasarannya secara digital marketing, dan itu memang sudah sebelum-sebelumnya sudah ada pelatihan. Jadi untuk tahun ini melalui dampingan 2026 juga, itu baru nanti tanggal 23 ya, rencana 23 itu 22 hari Rabu depan akan ada pemberian sertifikat halal juga PIRT untuk dampingan 2025-2026. Salah satunya ini chili oil yang sudah berhasil. Nah, chili oil. Betul. Jadi nanti dibikin beberapa rasa mungkin. Bisa, Kang Koko, bisa. Iya. Pak Camat mau menambahkan nggak? Karena kan ketika berbicara soal revitalisasi kan harus ada kebaruan di sini. Nah seperti tadi yang Pak Hendra sampaikan, mungkinkah ini akan chili oil salah satunya, apakah akan ada potensi juga jadi wajah baru dari kawasan Cibaduyut? Ya, boleh-boleh saja mungkin nanti mewarnai kawasan gitu ya chili oilnya. Apakah kalau di sini ada kuliner, apakah diharuskan chili oil yang lokal saja yang digunakan gitu? Ya artinya ya berputar ekonominya di situ. Artinya simpel saja, gunakan produk terdekat begitu. Pasti lebih murah, tidak berbiaya tinggi untuk distribusinya juga gitu. Sambil mungkin ya pemasaran, saling mendukung, jadi branding lah begitu. Apalagi sudah sampai keluar begitu. Ya saya pikir kenapa di internal nggak pakai juga? Iya. Boleh-boleh saja. Jadi bukan soal numpang, ya mutualisme begitu, saling menguntungkan. Gitu. Betul. Seperti tadi yang Pak Camat sampaikan ya, jadi di sini aja yang paling dekat aja. Ya, kalau ke Cibaduyut berarti misalnya beli sepatu, belanja sepatu, ada kulinernya kuliner. juga, Ya, ada betul. wisata religinya juga, dan banyak lagi ya potensi-potensi lainnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita harus jeda dulu ya para wargi. Iya, kita harus iklan dulu. Ya udah, kalau gitu Iklan dulu ya, kita ngobrol lagi di mana? Braga Bincang Warga. Masih di Braga Bincang Warga. Lupa ada musiknya dulu. Iya. Ini bener-bener luar biasa ini.
Pak Camat ini bener-bener sudah matang perencanaannya. Benar. Jadi kalau misalnya buat para warga yang baru saja bergabung ya, nanti rencananya itu kawasan Ya. Cibaduyut ini ya akan direvitalisasi Cibaduyut Ya. ini guna memperkuat ekonomi di sekitar kawasan Cibaduyut gitu ya. Nah, Nanti akan itu. ada revitalisasi. Kebayangnya nih para wargi, nanti tuh mungkin kawasan Cibaduyut tuh bakal kayak Braga, ya nggak sih gitu kan. Terus mungkin kalau di Jogja bakalan kayak Malioboro, keren. gitu kan. Jadi ya seperti Pak Yudi tadi sampaikan, jadi semuanya mutualisme gitu ya, semuanya saling melengkapi, menguntungkan satu sama lain. Iya, Kalau iya, mau iya. belanja, ya udah ke Cibaduyut aja semuanya lengkap. Mau ada kuliner, ke kulinernya, Cibaduyut aja. bener, ada produk-produk kreatifnya gitu ya, Betul. semuanya ada. Wisata religinya juga ada. Bener banget, tapi kan yang namanya menyamakan persepsi, Eta. ya nggak sih, Pak Yudi ini kan agak PR nih ya. Nah sejauh ini gimana tantangannya Pak Yudi? Ya, walaupun waktunya baru sebentar ya, ketemu 3 bulan awal. Yang kita tangkap sebenarnya memang potensi atau aspirasi masyarakatnya memang sudah besar. Menurut saya sih tinggal kita coba perkuat penyamaan persepsi dengan warga masyarakat dan terutama juga dari pemerintah. Kebetulan kawasan Cibaduyut ini mungkin belum masuk ke kawasan beautifikasi kota, Pak. Oh iya iya. Jadi kalau lihat di kota Bandung di jalan utamanya sudah ada PJU yang bagus begitu ya. Kemudian kabel sudah ditanam di bawah, begitu drainase diperbaiki, trotoar diperbaiki, ornamen trotoarnya juga sudah bagus. Ya. Bisa nggak pindah itu ke Cibaduyut? Nah itu sebenarnya contoh mungkin untuk mempersepsi terkait visi revitalisasi kita ke depan, revitalisasi kawasan. Nah kalau membayangkan kawasan bukan hanya Cibaduyut saja, penunjangnya banyak, Ya. mulai dari lebih panjang. Kalau disebutkan mulai dari pasar, kalau ada perempatan jalan peta, kalau Cibaduyut mungkin sampai tol. Ya. Ya. Kemudian kalau di Jalan Soekarno-Hatta mulai dari Muhammad Toha sampai perempatan Jalan Kopo, di dalamnya ada jalan Indrayasa komplek ke dalam yang di situ udah banyak kulinernya juga. Iya iya iya. Nah kalau kita membayangkan kawasan itu semuanya ada toko-toko, mall itu kan banyak ruko-rukonya begitu di dalam. Nah kita kan sudah ada toko-tokonya, toko-toko termasuk rumah makan segala macam. Ya ya. Ya tentu kita menganggap bahwa kawasan ini kalau dianggap di supermall itu adalah ada ruko-rukonya. Iya. Ini juga sama sebenarnya kawasan yang besar begitu termasuk kalau khususnya di Jalan Cibaduyut sendiri kita anggap saja semacam supermallnya begitu. Ya, ya, ya. Jadi ini kalau minjam istilah kalau boleh nih di Cibaduyut supermall begitu. Iya iya. Tapi nggak ada tutupnya, memang tutupnya ya langit lah, Iya, iya, ada langit, pohon langit. di dalamnya, sehingga kita nganggap kalau ini semacam supermall, ya di dalamnya yang bagus kan tertata Iya. begitu. Anggaplah termasuk tadi trotoar, jalan, drainase, kabel-kabelnya juga, terus PJU-nya, ornamen juga dilengkapi, termasuk lalu lintas. Ya. Kalau dikatakan macet, ya mungkin ada dinas terkait yang bisa mengatur. Kalau kita lihat mungkin ada pertigaan ke Indrayasa begitu kan tembus ke Banjai Pak, ke Soekarno-Hatta. Betul betul. Ya, kalau contoh Surabaya kan seperti itu. Biar agak lama dikit tapi nggak macet kan. Begitu sebenarnya rekayasa. Geleyeng lah. Rekayasa saja lalu lintasnya begitu. Nah sebenarnya seperti itu. Cara membayangkan kita satu visi tapi di dalamnya ada hal yang harus direvitalisasi. Mungkin waktunya tidak bisa sebentar. Ya. Banyak hal yang harus dilakukan, ditata, mungkin juga lumayan besar pembiayaannya, kelihatannya harus lintas dinas juga, termasuk di dalamnya sampah, masa di dalam mall begitu kan nggak mungkin. Iya iya iya. Sehingga tadi diantaranya tempat parkir, penataan TPS-nya seperti apa, jadi rapih semua begitu sehingga pejalan kaki wisatawan juga akan merasanya nyaman begitu di kawasan Cibaduyut. Seperti itu gambarannya, mudah-mudahan ini juga bisa ditangkap sebagai penyamaan persepsi sebenarnya, terutama untuk pengusaha, pelaku usaha dan warga sekitar sebenarnya. Kalau Tugu itu kan baru awal saja sebenarnya untuk memicu trigger, memicu semangat begitu. Nah itu sebagai ikon tentunya. Ya. Dan kalau sekarang saya lihat teh, kan dulu mah digigir-gigir kiri kanan teh,
toko sepatu gitu. Sekarang mah langsung grosirnya. Ya yang jualan kulit. Iya, Tapi memang produk Cibaduyut, tapi dibawanya ke daerah mana gitu. Terus misalnya hak sepatunya aja. Saya sering ini lihat-lihat di sana. Tapi nggak beli, lihat-lihat aja. Enggak tuh dah, grosir itu mah. Grosir kayak bahan-bahan sepatu kayak gitu. Tapi secara ekonomi tetap ini ya Pak Hendra. Nggak turun gitu. Iya, betul Kang Koko ya. Apa yang disampaikan Kang Koko tadi tepat pisan lah Ya. ya. Jadi kalau secara ekonomi kebanyakan kiri kanan sekarang kan toko bahan ya, mohon. toko bahan. Mohon. Jadi larinya itu di kelurahan-kelurahan khususnya ada Cibaduyut, Cibaduyut Kidul, Cibaduyut Wetan. Itu banyak pengrajin bahasa nama bengkel kan ya, bengkel sepatu. Nah mereka itu memproduksi sendiri berdasarkan orderan gitu. Kadang-kadang tidak sedikit juga kita menerima maklunan dari merek-merek terkenal seperti Donatello, Watch On kayak gitu. Jadi secara ekonomi mah masih berjalan dengan lancar gitu ya. Cuma memang tidak seperti dulu. Gitu. Dipajang kan dulu mah. Betul. Dan imbas dari produk-produk luar, khususnya Cina. Oh iya kartos. Gitu kan Kang Koko. Nah, gitu Cina Ci. Ternyata ada yang masih ramai juga sebenarnya, malah jadi maklun ya tadi ya, ada beberapa merek terkenal juga yang memaklunkan di sana gitu. Ternyata ya, udah mendingan langsung aja belinya ke Cibaduyut ya padahal ya. Oke, kita ketemu dulu sama WNI kali ya. Terima kasih buat kamu yang akan bertanya, kira-kira pertanyaan kamu atau bukan ya, kita langsung aja masuk ke WNI. Warga nanya. Ada dari siapa warga yang Yang nanya pertama tuh? ada dari Sena, Pak Camat. Kadang pagi-pagi itu sepanjang jalan Cibaduyut suka ada sampah numpuk. Apakah ada rencana ke depan supaya pagi-pagi nggak ada sampah yang menumpuk? Silakan. Langsung jawab ya. Alhamdulillah sebenarnya contoh beberapa hari saja begitu mungkin kita perlihatkan bahwa sampah di Jalan Cibaduyut barusan kita lewat juga nggak ada dari pagi itu. Walaupun kita nggak memungkiri bahwa sampah tuh ayawe. Kita sedang uji coba sejak Lebaran kemarin, Idul Fitri, dari Pasar Leuwi Panjang, kan bagian kawasan ya Pak. Numpuknya sampai 4 truk. Kita rondain Pak. Bang Koko jantan Linmas Kecamatan, Kelurahan, dan RW. Sama gobernya, itu sampai sekarang masih nangkring di depan Pasar Leuwi Panjang. Itu nggak ada sekarang sampah di trotoar dan di jalan, tapi memang sudah masuk ke TPS. PR berikut baru tadi kita pagi juga sudah rapat mingguan dengan seluruh lurah dan ASN kecamatan akan diperluas piketnya itu kalau di Jalan Leuwi Panjang ke Leuwi Anyar dan Leuwi Sari. Nyebrang ke perempatan, sini ada 4 kelurahan, Kebon Lega, Cibaduyut Kidul, dan Wetan. Dan kita mau coba aktifkan, ya terpaksa ronda. Mungkin bisa 24 jam. Ya termasuk ada video sedikit hasil cek lapangan, pemantauan lapangan dari petugas. Staf kita nyebutin bahwa ya mungkin warga ada sebagian termasuk yang nyimpan di pinggir jalan, berikutnya mengundang yang lain. Nah itu. Jangankan Pak Camat, saya juga jadi RT. Riweuh sampah mah. Si Mang sampah nelpon. Ke Pak RT, ieu cenah tempat sampah pembuangan sementara ditutup cenah kumaha. Wayahna libur lah cenah abdi, udah tuh numpuk di warga teh. Komo ieu Pak Camat, kecamatan. Pak RT aja udah pusing ya. Iya benar. Apalagi Pak Camat ya. Curhat ya. Lumayan ya curcol ya. Curhat. Iya, curhat sama dungdungan ya. Ini semoga terjawab ya, Sena ya. Oke, berikutnya dari Selvina. Pak Hendra, bentuk dukungan apa saja buat UMKM agar mereka berdaya saing? Nah itu, agar berdaya saing. Agar berdaya saing ya. Jadi berdaya saing. Dukungannya dari pemerintah itu diantaranya tadi ya. Satu,
ada pelatihan-pelatihan. Ya, ya. Di antaranya pelatihan peningkatan sumber dayanya, terus dalam hal membrandingnya, pemasarannya, itu sudah dilakukan dari 4 tahun ke belakang. Itu melalui musrenbang yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Dalam hal ini ada yang dari Disnaker, ada juga dari Diskop. Itu peran pemerintah terhadap UMKM. Itu mungkin ya dari pihak Oke, pemerintah. pelatihan-pelatihan. Ya, non-stop diberikan. Karena itu dia tadi kan ketika ngomongin soal revitalisasi banyak elemen-elemennya ya Pak Camat ya, seperti tadi sudah diinformasikan gitu. UMKM juga harus siap gitu ya dengan proses revitalisasi ini. Makanya dibekelin pelatihan. Gitu. Skill lah gitulah. Betul. Ya, diberi modal gak bisa naon apa? Iya benar. Beak deui. Iya benar juga ya benar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Amelia Rahma. Pak Camat, kemarin hujan gede banget, banjir tinggi. Curhat Apakah ya. ada rencana ke depan? Ini kayaknya warga Cibaduyut, ini kayaknya yang nanya ya, benar-benar curhat kan? Ya, silakan Pak Camat dijawab. Ya, lumayan Banjir tinggi, berat apakah nih. ada rencana ke depan? Agak berat memang jawabnya nih, karena mungkin ini diperkirakan kalau kondisinya ekstrim gitu ya, tapi kan bukan ya gimana kalau ngasih alasan gitu ya. Memang kalau ekstrim akan besar volumenya. Kalau kita perhatikan drainase yang ada itu kelihatannya memang volumenya nggak memadai. Terus. Jadi kontur juga kita cukup rendah sebenarnya untuk kawasan Bojongloa Kidul itu, terutama ya daerah Cibaduyut Wetan. Itu kalau kita bandingkan sedikit ke atas saja ke daerah Immanuel, rumah sakit Immanuel ke atas, kita kalau Bapak Ibu bisa bandingkan ketinggiannya itu bisa lebih dari 10 meter. Jadi betul sepertinya memudun biasa-biasa aja gitu. Iya. Jadi kita ini posisi terendah termasuk TVRI. Posisi di belakang itu paling rendah. Iya. Makanya ada satu RW yang selalu tergenang. Lumayan lah kalau hanya untuk hujan biasa sebenarnya mungkin tidak akan sebesar kemarin. Kebetulan kemarin agak parah juga sampai pohon pada tumbang kan. Jadi disebutnya mah nggak ekstrim, tapi walaupun tidak dengan hujan angin, kalau volumenya besar, kami sebenarnya hanya bisa menyampaikan dulu kepada pimpinan dan dinas terkait. Mungkin apakah ada penanganan yang lebih signifikan untuk menangani limpasan air yang cukup besar. Iya. Karena dengan drainase yang ada sekarang ini memang nggak akan mencukupi. Nah, Jadi hapunten, ya mah mewakili saja hapunten bisaan begitu. Jadi bahasanya memang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. nah gitu. Kahartos pisan Pak Camat. Nya di payunan bumi abdi ya mah, di payunan bumi abdi pembuangan solokan teh nu agung paling ditu teh. Janten kita si solokan teh ditanyakeun. Upami teh ditanyakeun nu ti ageng solokna ti nu walungan teh ka bumi. Mali. Iya. Janten Kalau rendah, ekstrim ya, janten ekstrim nih Pak. Iya benar Ekstrim banget. memang. Nah itu ya Amel ya, semoga terjawab ya. Walaupun sebenarnya yang yang bisa menjawab secara komprehensif Ya, ini sebenarnya dinas terkait Betul. ya Betul. Pak Camat ya. Cuman ini semoga membantu Kami mah, ya. sebagai Semoga camat di betul. Semoga ada gambaran ya. Jadi ternyata ya memang serumit itulah ya Ya, Pak ya nah, kondisinya itu. ya. Jadi Iya, kita iya. tidak bisa menanggulangi, bukan menanggulangi, maksudnya tidak bisa memprediksi se ekstrim apa juga Iya, cuaca betul. gitu ya Iya, Pak ya. iya. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini Wis, dari masih ada ini masih ya. ada 4 ya. Ada 4, bacakan Berikutnya aja, dari Augusta. Pak Hendra, kreasi apa saja yang sudah dimiliki Bojongloa Kidul, khususnya UMKM yang sudah membawa nama Cibaduyut ke kancah internasional? Tulisannya gitu. Tulisannya gitu, internasional Kancah gitu. internasional. Tadi kan Chili Oil udah ini ya. Jelaskan lagi. Jelaskan lagi, siap lah. Gitu ya. Itu yang saya ketahui ya, Ya. di antaranya itu Chili Oil. Terus ada itu produk slop pengantin. Oh iya. Slop pengantin Slop itu pengantin. ada di Cibaduyut Kidul di RW 4 di Kang Iwan gitu. Iya. Beliau sudah sampai ke Australia. Ke Australia. Betul.
Kang Iwan, kalau kemarin kan dari Cibaduyut ya, waktu di ulam kadir. Mohon. Mohon. Cibaduyut kilo juga ada. Itu sudah sampai ke Australia slopnya itu. Dianggap panganten oge di ditu. Laras kan, meskipun pesanan ada terseurnya 5 pasang gitu, 10 pasang, tapi continue. Ya. Australia, Malaysia. Malaysia. Jangan sewaktu-waktu semangat ya sedikit kandiwan di posisikan. Pilih Cina. Ya, yang saya ketahui untuk saat ini mungkin itu teh selain chili oil ya, chili oil terus untuk sepatunya atau slopnya produk Kang Iwan itu. Oke, Gitu. banyak ternyata ya dari Banyak. sepatu ya juga udah termasuk jelas ya, lah, udah jelas sepatu itu mah, mah kata sepatu internasional ya. Terus udah gitu tadi makanannya juga ya, bahkan Ya. sudah diekspor sampai ke Jerman ya. Tadi kalau nggak salah yang Betul. Pak Henry juga cerita. Betul. Nah, ini kan ngomongin soal kawasan Cibaduyut yang akan revitalisasi. Mungkin dari sudut pandangnya Pak Yudi juga akan berbeda dengan Pak Hendra. Tapi kalau kita bisa bicara soal revitalisasi ini, gimana caranya supaya meskipun kawasan ini sudah direvitalisasi, nantinya apa akan jadi kawasan yang baru lah ya, kita kasih tanda kutip. Gimana tidak menghilangkan identitas kawasan Cibaduyut itu sendiri? Mungkin dari Pak Yudi dulu. Ya sebenarnya karena ikonnya sepatu tentu Ya. Selain revitalisasi infrastruktur, lingkungan dan sosial ekonomi tadi, saya pikir memang mesti punya ciri khas begitu ya. Contohnya mungkin kalau boleh gitu ya, ornamennya ya sepatu begitu. Ya. Jadi kalau di kota itu batunya baru led gitu ya Pak, bulat-bulat. Benar. Ya di sini mah tuh sepatu gitu. Batunya bentuk sepatu gitu ya, Ya, Pak ya? boleh. Kita emang harus ini bener diperkuat. Iya, benar. Diperkuat. Jadi lampunya nggak bulat ya, boleh sepatu atau sapali. Mun bisa Bahkan- kopeah juga sepatu. Di dalam sekarang ini di dalam lingkungan RW di dalam tuh ada sepatu besar yang tersembunyi Pak. Oh Dia iya. tinggal dikeluarkan begitu. Oh. Jadi nanti tinggal ke pinggir jalan. Kalau memang di gang juga memang akan disiapkan ornamen itu ya nggak masalah itu. gitu kan. Iya. Sebenarnya kan ciri khas. Ciri begitu. khasnya itu. Seperti itu mungkin Oke. gambarannya. Pak Hendra mungkin mau menambahkan nggak? Ya hampir sama ya sama Pak Camat, cuma nitip pesan aja ketika dari pihak pemerintah melaksanakan atau merencanakan revitalisasi, peran masyarakat dan mindset pola pikirnya juga harus membantu terutama dalam hal sampah. Ya, nah itu. Itu aja Betul. mungkin teh ya dari saya mah gitu. Oke, kira-kira dari Pak Hendra sendiri ada nggak sih mimpi terbesar untuk kawasan Cibaduyut nanti? Apa mimpi versi Pak Hendra, mimpi terbesar untuk kawasan Mimpi Cibaduyut? terbesar ya, mimpi terbesar mah Cibaduyut mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Camat itu minimal bisa menyamai Jogja ya. Nah, Gitu ya, mimpi besar ya, mimpi heula kan teu sawios ya. Betul. Dari mimpi kan. Boleh. Berawal dari Berawal Otak saya mimpi. mah sarewe dah ini. Untuk itu oke. Tentunya. Tapi kan itu juga memerlukan peran dari masyarakat Betul, juga. betul ya. Itulah mimpinya. Ya. Oke. Pak Yudi. Semoga terwujud mimpinya ya. Pak Yudi gimana? Mimpinya untuk kawasan Cibaduyut nanti? Ya sebenarnya kalau mimpi kalau agak jangka lama ya, Ya, agak ya. panjang sebenarnya. Mungkin jangka menengah nggak akan cukup 5 Nah, itu tahun ya. sebenarnya. Ya, ya. Ini konsepnya juga kita akan bahas dengan Bapperida Kota Bandung, termasuk dinas terkait dulu. Ini sangat lintas nanti yang dibicarakan memang kan ada infrastruktur, lingkungan dan sosial ekonomi. Ya. Sehingga grand design-nya memang kalau secara teknokratik belum bisa kita gambarkan, kita belum duduk bersama ini. Ya. Ya kalau mimpinya sih kebetulan kalau saya pas datang ke sini ya samilah hoyong diga tempat piknik gitu. Ya, laras. Kesannya pami hoyong amang teh keluar kota kan sanes gitu. Mohon. Kan orang lain juga berpikir oh hoyong ka Cibaduyut Cibaduyut, sepertos ya. kita hoyong keluar gitu. Ya mimpinya seperti itu. Mohon. Apakah di sini nanti ada tambahan lain seperti tempat untuk tinggal begitu, ada hotel kan sebenarnya nggak Ya. kurang banyak walaupun paling tidak jadi tempat destinasi lah. Betul itu. Stay Ya. Jadi ada kekhasan kan itulah pasti akan beli sepatu gitu. Ya.
Mungkin mimpi lainnya sih yang simpel dulu, kalau ekonominya ada di Kota Bandung ya mudah-mudahan jangan masyarakat dulu, mudah-mudahan aparat si izin Pak Wali Kota ya aparatnya geus sapatu we heula ka Cibaduyut gitu kan. Mimpi yang dekat aja dulu lah. Deket ya lah, Betul, gitu. benar-benar ya. Kita doakan bersama ya para wargi, semoga ini proses revitalisasi kawasan Cibaduyut ini lancar gitu ya. ya, karena masih dalam proses juga. Kalau kamu mungkin para wargi ngikutin Braga gitu ya dari episode sebelum-sebelumnya, kita selalu memberikan update ya seputar kawasan Cibaduyut ini. Dari awal kemarin warga pada bertanya gitu ya, ini sepatunya kemana gitu ya. Nah, kita sudah hadirkan, sudah terjawab. Nah, sekarang ini gimana nih, apa kabar? Apakah nanti akan ada lagi tugunya? Oh, ternyata ada revitalisasi. Ada, gelecep langsung sama Pak Camat. Benar, Perencanaannya juga langsung ini mah. Benar. Nah, semoga kita juga tetap bisa menginformasikan sama para wargi pastinya ya bagaimana progresnya nanti ke depannya. Tadi Pak Camat sudah menginformasikan, ini mudah-mudahan nanti ada informasi terbaru lagi sekitar bulan Oktober atau November mungkin ya Pak ya. Gitu. Kita nantikan saja berarti ya para wargi. Terima kasih Pak Yudi, Pak Hendra, terima kasih banyak sudah berbagi sama kita sore hari ini. Semoga juga bisa menginspirasi dan menginformasikan sama para wargi pastinya ya. Kita ketemu lagi di Braga minggu depan pastinya. Tetap di Braga. Bincang Warga.